Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Petuguran, tempat kita belajar bahasa, jurnalisme, dan kepenulisan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar jurnalistik ya. Nah, di kesempatan ini ada 3 hal nih yang mau kita bahas ya. Pertama, kita akan bahas pengertian jurnalistik, biar kita paham betul jurnalistik itu sebenarnya apa sih. Kedua, kita akan bahas latar belakangnya. Kenapa sih lahir jurnalistik dalam peradaban manusia? Apa pentingnya buat kita? Nah, ketiga, kita akan bahas jenis-jenisnya. Karena ternyata jurnalistik itu punya banyak genre loh. Dan tiap genre itu punya karakteristik yang beda-beda. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian jurnalistik. Kamu pasti pernah baca atau nonton berita dong? Atau kamu juga mungkin pernah dengar cerita dari temanmu tentang perjalanannya keluar kota, keluar negeri, atau cerita kocaknya waktu kencan pertama. Nah, baik berita atau cerita, itu sebenarnya isinya sama, yaitu informasi. Saat kamu baca berita atau dengerin cerita temanmu itu, kamu sama-sama mendapatkan informasi. Tapi, informasi yang pertama itu produk jurnalistik, dan yang satunya lagi bukan. Tahu nggak bedanya di mana? Berita adalah produk jurnalistik karena diproduksi dengan cara dan etika khusus. Sederhananya sih, proses produksi berita itu ada 3 tahap, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi. Setiap tahapan itu dilakukan dengan teknik dan etika tertentu, nggak boleh asal ya. Nah, salah satu prinsip utama dalam jurnalisme adalah verifikasi. Jadi, saat proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam jurnalistik itu harus dilakukan verifikasi. Wartawan dan para editornya harus memastikan bahwa informasi yang diperolehnya itu benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi harus cek dan recheck itu. Cek dan rechecknya pun nggak cukup sekali dong. Kadang-kadang berkali-kali sampai wartawan yakin betul bahwa informasi yang diperolehnya itu benar, baru diolah dan disiarkan. Nah, itu dia bedanya dengan cerita perjalanan temanmu. Itu bukan produk jurnalistik karena tidak dikerjakan dengan prosedur, prinsip, dan nilai-nilai jurnalistik. Dia bisa aja cerita sesuka-suka dia kan? Boleh diceritakan sesuai perasaan atau seleranya. Bahkan bisa ditambahi atau dikurangi. Namanya juga cerita. Nggak masalah kan? Nah, dari situ kelihatan banget kan bedanya, mana informasi yang produk jurnalistik dan mana yang bukan. Kalau gitu jurnalistik itu sebenarnya apa sih? Ada banyak sih definisinya. Ada definisi versi undang-undang, ada versi kamus, versi akademisi, atau versi asosiasi wartawan juga ada. Tapi sederhananya sih, jurnalistik itu kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi dengan teknik dan etika tertentu untuk diterbitkan di media sehingga bisa diakses masyarakat. Kurang lebih gitulah definisinya. Nah, dari definisi itu kita juga bisa simpulkan kalau ruang lingkup jurnalistik itu ada 3, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan publikasi atau penyebarluasan informasi. Proses pengumpulan informasi itu bisa disebut reportase, bisa lewat observasi, riset, wawancara, atau investigasi, atau mungkin teknik-teknik lain yang hari ini belum dikenal. Nah, kalau dalam proses pengolahan itu bisa dalam bentuk pemilihan berita, editing, juga pengemasan atau layout. Intinya sih biar informasi itu terkemas menarik dan relevan dengan kebutuhan pembaca. Nah, di tahap ketiga itu publikasi. Bentuknya bisa dalam bentuk pencetakan dan distribusi, atau juga bisa sampai ke pemasaran. Jadi kurang lebih gitu ya definisi dan ruang lingkup jurnalistik. Nah, sekarang kita lanjut bahas topik yang kedua. Kenapa sih jurnalistik ada? Apa pentingnya buat kita? Oke, buat menjawab pertanyaan itu, kita pahami dulu ya bahwa informasi itu sudah jadi kebutuhan hidup manusia sejak dulu. Nggak tahu sejak kapan persisnya sih, tapi pada era manusia purba pun, saya kira informasi itu sudah diperlukan. Seenggaknya untuk kebutuhan bertahan hidup lah ya. Nah, di zaman sekarang, orang makin butuh informasi. Karena informasi diperlukan supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Milih makanan, milih rumah, milih presiden,
atau milih rute mana yang sebaiknya ditempuh untuk menuju tempat tertentu, semua itu butuh informasi. Makin banyak dan akurat informasi yang kita punya, keputusan yang kita ambil bisa semakin baik, semakin berkualitas. Nah, karena informasi itu penting BGT, alias penting banget buat kita perlu orang dan lembaga yang tugasnya adalah mengumpulkan, memverifikasi, dan mempublikasikan informasi. Lembaga itu namanya lembaga pers. Orangnya disebut wartawan. Dan kegiatan yang mereka lakukan itulah yang disebut dengan jurnalistik. Kalau begitu, jurnalistik sebenarnya akan tetap dibutuhkan masyarakat sejauh mereka atau masyarakat itu membutuhkan informasi. Cuma memang ya, di tiap era, tipe dan media informasi itu beda-beda. Dulu dalam bentuk pamflet, kemudian koran dan majalah, terus televisi dan radio, sekarang lebih banyak pakai internet. Terus apa saja sih jenis-jenis jurnalistik? Kita bisa kategorikan jurnalistik itu dari medium yang dipakai. Makanya ada jurnalistik cetak, ada jurnalistik elektronik, juga ada jurnalistik digital. Kita bisa juga kategorikan berdasarkan bidangnya. Makanya ada jurnalisme ekonomi, jurnalistik olahraga, jurnalistik seni, jurnalistik budaya, bahkan jurnalistik kuliner juga ada loh. Jenis jurnalistik juga bisa kita lihat dari teknis kerjanya. Ada jurnalistik data, jurnalistik narasi, ada jurnalisme investigasi. Atau ada juga orang yang mengkategorikan jurnalistik itu dari visi moralnya. Misalnya ada jurnalisme damai. Ini jenis jurnalisme yang visinya adalah mendukung terciptanya perdamaian di masyarakat. Nah, tiap-tiap genre jurnalistik itu biasanya punya kekhasan. Karena persoalan yang diberitakan khas, teknologi yang dipakai juga khas. Maka keterampilan yang dibutuhkan dalam genre-genre itu juga khas. Di tiap genre itu juga ada nilai-nilai dan budaya kerja yang mungkin beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu dulu ya diskusi kita untuk materi pengantar jurnalistik. Kita akan bahas topik-topik lain di kesempatan yang akan datang. Ketemu lagi di channel Rahmat Petuguran. Ciao.